Tidak. Kok ada yang bisa sehat? Kok ada yang nggak kena? Karena sumbernya bagus. Kalau sumbernya kamarnya jelek, apa semua juga akan jelek. Benar atau tidak? Kok nggak nangkap? Berarti kita lebih baik wipasana. Kita perbaiki sumbernya. Kalau sudah terlanjur dan muncul, ya dua macam lah. Perbaiki yang muncul selesai, ini juga sumbernya harus perlu juga. Nangkap? Jadi bukan berarti nanti ini udah muncul, kamu perbaiki sini, kamu udah puas, nggak mau lagi. Nggak, jangan harap, nanti datang lagi itu. Nah, satu orang itu dia udah kemo sembuh, dan dia bilang, ayo meditasi. Selalu ada alasan aja. Dia nggak pernah mau. Udah setahun, muncul lagi. Muncul lagi, dia pergi kemo, mati dia. Masalahnya apa? Salah siapa? Salah Anda sendiri. Jadi, wipasana kita ini bukan hanya penyembuhan. Penyembuhan itu adalah bonus aja. Tapi tujuan utama kita adalah membersihkan sumbernya. Karma-karma lampaunya sampai dia nggak punya kekuatan. Kalau mau bersihkan pada sumbernya, butuh waktu atau tidak, saya mau tanya. Apa dengan 10 hari selesai? Oh, 10 hari selesai ya. Semua udah capek ini. Jadi harus semangat ya. Jadi Anda harus tahu, diri kita ini sebagai pelaku harus cari objek yang netral. Coba kita lihat. Jasmani, ciri-cirinya membutuhkan kesadaran dan dia sudah terbentuk hasil karma lampau. Jadi tubuh Anda datang keadaan semua berbeda-beda. Ada yang usia berbeda, ada yang dirusak berbeda-beda. Benar atau tidak? Jadi Anda harus siap-siap. Ketika menyadari catat nanti ada muncul sakit, bukan kita muncul ditakuti, hadapi. Kalau bagi yang masih muda, bagus dia. Yang sudah berumur yang bantai khawatir doang. Tapi kadang-kadang saya excuse lah. Tapi untuk yang muda, no ya. Yang muda jangan excuse sama yang tua. Yang tua dia kan butuh waktu ya. Setuju? Ya harus maklumi ya. Kenapa ada yang duduk kursi? Ya karena kita paham fisik dia udah gak mendukung. Mental bisa. Nah ini sebenarnya pentingnya meditasi itu apa? Ada satu orang itu adalah 13 tahun, 12 tahun yang lalu. Dia udah kena cancer stadium 4. Tinggal waktu meninggal. Dia ingin sembuh. Dia datang sini. Dia dengar orang, oh meditasi bisa sembuh. Kalau menurut Bante, jangan begitu. Jangan sudah parah penyakit baru mulai harusnya apa? Sebelum datang, sebelum dia jadi bisul, kita datang amati. Lebih baik dibandingkan nanti setelah udah stadium 4 tinggal waktu mati. Dia butuh yang sangat spesial khusus untuk berjuang. Bukankah lebih baik sebelum dia muncul jadi permukaan, muncul jadi bisul, amati, meditasi. Mana lebih baik? Nanti tunggu penyakit datang baru meditasi atau nanti sebelum datang kita meditasi dulu? Hah? Ini kok nggak jawab yang laki? Makanya harus latihan. Jangan terlambat. Dan tujuan kita lahir jadi manusia bukan memenuhi alam indah terbuka. Banyak maaf ya, manusia kita ini banyak, umat-umat kita termasuk manusia lah, semuanya lah. Saya lihat cuma mengejar apa? Perut doang. Perut, tahu perut. Bante cari makan, mau perut isi katanya. Mikirin cuma perut.
Kalau Anda cuma mikir makan, tidur, kerja, dan seks, menurut Bante tidak beda sama alam lain. Khususnya alam binatang. Binatang juga kena tahu makan kan? Tahu kerja nggak dia? Tahu tidur nggak? Tahu seks nggak? Tahu. Jadi manusia jangan cuma tahu itu. Harus tambah satu. Kesadaran meningkat. Itu baru benar. Setuju atau tidak? Ya, untuk meningkatkan kesadaran, memang kita butuh kikis dia ini naik sedikit, kikis dia naik. Kesabaran. Nah, jadi tubuh kita mempunyai sifat dasar apa? Dia itu pasif. Tubuh ini pasif nggak? Pasif, tapi netral dia. Dia nggak ada apa-apanya, netral. Kalau pikiran datang ya dia ikut pikiran aja, rusakin aja, rusakin aja. Tapi kalau kesadaran datang, Anda jaga terus tubuh Anda masih sehat. Nangkap nggak kata-kata ini? Jadi kalau pikiran enam indera terbuka itu tubuh kita semakin jatuh punya. Jadi nanti Pak Yogi ya, Anda muncul sakit jangan manja ya. Berarti tubuh Anda memang udah ada sarangnya di dalam penyakit. Jadi cukup apa? Kesadaran. Sadari, catat, itu dia menyembuhkan, memperbaiki. Daripada enam indera terbuka terus dia merusak tubuh. Nah, berarti kita harus apa? Ketika sakit, sadari, catat, irama sakit. Nah, ini skema besar. Jadi sebenarnya jasmani ini sangat cocok dengan subjek kita, yaitu kesadaran. Kenapa? Dia pasif, kita aktif. Pasif sama aktif jadi apa? Saling tarik menarik. Jadi menjadi satu kesatuan. Menjadi suatu persamaan. Saling tarik menarik jadi persamaan kan. Tarik menarik. Kuat itu. Dan dia akan menjadi suatu kekuatan totalitas. Untuk membendung pikiran. Jadi per momen. Di satu saat dia sangat kuat. Di satu sini kita pengamati tubuh sudah mulai kendor. Ada itu pikiran sangat tarik punya. Nah, saat itu nanti ada itu. Waktu kamu masuk di Mujito Kamnyata, nanti ada. Itu sangat terkenal disebut Nyana Gulung Tikar. Banyak orang gulung tikar punya. Bante parami saya belum cukup. Padahal salah sekali. Ada caranya. Karena ini terlalu tinggi, gak perlu kita bicarakan. Kita bicara gimana lenyapnya sakit, bosan, ngantuk. Itu aja tugas Anda. Nanti Anda udah progres, sampai tingkat itu, nanti kita bahas secara terbuka. Jadi, meditasi adalah per momen. Kita tahu, kita aktif tubuh. Sepanjang Anda aktif tubuh dengan tahu tubuh Anda sangat jelas, berarti kesadaran sama tubuh Anda sangat bekerja sama baik. Kalau ada pihak pikiran datang, kamu akan tahu. Sistem aktif jasmani itu sangat efektif. Kenapa saya Bante mengatakan sangat efektif? Karena kita adalah objek internal. Objek internal artinya objek yang berkaitan dengan gudang kama. Kalau Buddha bilang apa? Semua apa yang kamu lakukan, dia kerekam di nama rupa. Nah, istilah nama rupa itu banyak sih. Ada yang pakai istilah kundalini lah. Ada yang istilah tantien lah. Apapun istilahnya. Saya nggak pakai, tapi saya pakai nama rupa. Hampir sama. Cuma mereka penggunaannya salah. Anda kalau mau memuaskan seks, di sini ada 5 jari di bawah. Anda sekutu di sana, itu nafsunya luar biasa nanti. 5 jari di bawah. Itu nggak boleh disekutu. Cukup bagian di atas pusat. Nah, saran Bante,
makanya saya tidak mengajak Anda kembung kempes perut dulu, pakai nafas dulu, Anda pakai jasmani dulu. Nanti kesadaran Anda udah meningkat, terserah Anda. Mau apa terserah. Tapi Anda tetap aktif tubuh, itu pun bisa capai. Tapi Bante pribadi lebih suka aktif tubuh. Kenapa? Tidak ada resiko. Kembung kempes perut itu dia ada resiko. Ketika nanti muncul wipaka muncul, unsur anginnya gerak, deras sekali. Pada saat dia deras, kabur itu. Kembung kempesnya kabur. Saat itu kamu sekutui, habis itu kamu. Yang harus kita sekutu itu nama rupa. Ya kalau kita demikian, tujuannya untuk nama rupa kan dia disuruh tubuh. Cukup ada disuruh tubuh. Akan kita ketemu dia. Tinggal strategis Anda yang kita. Kira-kira ada bayangannya. Jadi objek yang paling tepat adalah jasmani. Karena apa? Nama rupa semua ada di tubuh kita. Jadi ketika kita mau mulai meditasi, kesadaran kita bentengin tubuh ini, membentengi kesadaran kita. Dengan sadari tertubuh, berarti kita membuat benteng dulu. Ketika kita udah kuat bentengnya, pas muncul panca niwarana. Ada keinginan, ada rasa aku dan sebagainya di situ muncul. Kita tahu sebentar. Lebih gampang, lebih sensitif daripada Anda pakai objek eksternal. Kalau objek eksternal itu objek tidak kaitan dengan gudang kama, berarti di luar jasmani. Sedangkan gudang kama ada di jasmani, nama rupa itu. Contoh nafas. Nafas itu di luar gudang kama. Maka di dalam Mahasatipatthana Sutta di sana Sang Buddha ada babarkan Anapanasati pabang. Ketika tarik nafas pendek Anda tahu nafas pendek, tapi harus tahu seluruh tubuh. Nggak bisa satu titik. Selama ini Anda praktek Anapanasati kan satu titik. Sebenarnya nggak kuat punya. Anda lari setempat. Apalagi Anda kesadaran masih di bawah pikiran. Sangat sulit sekali untuk kemajuan. Kecuali Anda udah tinggi, kesadaran udah tinggi, pikiran udah turun, itu masih bisa. Tapi tetap harus ada internal dan eksternal objeknya. Kalau kembung kempes itu termasuk dhatu namasikara. Cuma hati-hati, biasanya tidak gampang. Udah kita nggak bahas yang ini ya. Kita bahas tentang aktif tubuh aja. Jadi Anda udah paham skema besar bahwa Bante ulang lagi kesadaran, jasmani dan pikiran. Kita harus tahu kesadaran itu adalah pelaku. Pelaku itu apa? Tahu. Jadi kita harus tahu kepada objek yang sesuai dengan sifat kita. Sifat kita dari kesadaran itu apa? Yaitu aktif dan netral. Kita tetap harus cari objek di mana itu pasif dan netral. Oke? Paham ya? Kalau netral sama netral itu serumpun. Yaitu pasif dan netral itu hanya ada di jasmani. Jadi objek yang paling cocok ini. Ketika kamu sekutu ya, ketika muncul panca niwara, kebencian, biapada muncul. Dinamida, kemalasan, kelesuhan, itu harus dilenyapi. Wicikica harus dilenyapi. Udaca, kegelisahan. Gelisah tuh. Ketika dia muncul gelisah, cuekin dia. Kan sudah diajarin. Inilah pelajaran kedua, cara dan postur tubuh itu penting. Jadi, Bante harap Anda postur tubuh harus tegak. Khusus untuk mengetahui moha, hanya dari tangan. Tangan yang bisa kita mengetahui moha. Kalau loba, dosa, gampang kita tahu. Loba itu apa? Cenderung apa? Banyak pikiran, rencana, khawatir, ini. Itu loba semua. Kalau dosa seperti apa? Benci, badan panas atau dingin.
Kadang-kadang kita sangat ada muncul suatu perasaan suka dan tidak suka di dalamnya. Itu dosa. Gampang tahu. Tapi kalau moha, sangat gak gampang. Dia gaikan kayak belutnya. Dia sangat gampang. Jadi hanya yang bisa nolong kita itu adalah dari tangan. Jadi kalau tangan sudah jatuh ke bawah, sebentar lagi Anda tidur punya. Anda nggak percaya, coba ya. Ketika Anda udah ngantuk sekali, kamu jangan robah tangan dulu. Coba kamu perhatikan, tangan saya udah di bawah. Itu ngantuk sekali. Tapi kalau kamu selalu jaga, nanti jaga, berusaha jaga. Itu Anda pakai langkah 3, tahapan aktif 3. Sangat efektif sekali. Karena ada 2 pundak, lengan, ujung jari tangan, dikencengin. Nanti dia lenyap mohanya. Termasuk punggung, dada, paha dan kaki dikencengin. Dia sangat membantu kesadaran. Jadi pelajaran kedua itu Anda harus kuasai yang ini. Ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi Anda harus hafal. Bagi yang belum hafal, nanti pakai audio sambil menghafal. Besok saya akan tes Anda. Paham? Harus bisa hafal. Ya Romo? Langkah 1, tujuannya apa? Badan harus tegak. Langkah, yang belum hafal siapa? 1, 2, 3, 4. Nah, rata-rata hafal. 4 orang ini hafal ya. Nanti pakai audio di seberang sana. Oke? Nanti biar nanti saya minta Nanda yang buka. Sementara sama Nera dulu ya. Nanti habis ini. Siapa yang belum nonton Bahagia dan Vipassana, cara duduk, jalan, berdiri? Apakah sudah nonton? Wah, banyak yang belum.